anak-anakku para santri, seorang guru yang sejati, dia tidak merasa khawatir perpisahan antara murid dengan gurunya secara fisik. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika seorang murid telah menjauh dari ajaran gurunya. Seorang murid telah menjauh dari wirid zikir yang diajarkan oleh gurunya. Seorang murid telah jauh dari akidah yang telah ditanamkan oleh gurunya. Dan seorang murid telah jauh dari tuntunan, petunjuk, teladan, dan akhlak gurunya. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Maka selama menjalani liburan nanti, yang pertama adalah niat. Tentukan niat. Meskipun liburan mungkin secara umum adalah hal yang mubah, tetapi ketika dikosongkan dari niat baik, maka yang akan mengambil alih adalah setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, inilah yang kemudian harus diisi oleh niat baik. Jangan sampai kekosongan hati dikuasai oleh niat buruk yang telah dibisikkan oleh setan. Apakah niat mengisi liburan? Yang pertama, niat bersilaturahmi dengan kedua orang tua dan keluarga, kemudian para sahabat, serta jangan lupa nanti sowan nyabis kepada guru-guru mengaji kalian, guru ketika masih baru belajar alif ba'ta, guru lengker musalla, dan guru-guru yang semasa kalian masih kecil dulu di rumah. Kedua, inilah kesempatan emas untuk lebih banyak berbakti kepada kedua orang tua. Dan niat yang ketiga tentunya adalah ingin menyegarkan kembali pikiran dan perasaan yang selama 1 tahun mungkin merasa terbebani oleh banyak kewajiban. Maka rehat sejenak untuk kembali lagi nanti di bulan Syawal dengan semangat baru, lebih rileks, lebih merasa tenang, dan tentunya tetap mempertahankan keistiqomahan dalam kebaikan. Kemudian pesan yang kedua adalah sampaikan salam kami, salam dari keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo kepada kedua orang tua kalian dan kepada guru kalian, guru langker, guru musola, guru yang mengajari alif ba'ta, yang membuka pertama kali cakrawala keimanan kalian. Sampaikan secara lengkap redaksi ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hanya mengucapkan ada salam, tapi tabarrukan dengan redaksi kalimat salam tersebut diucapkan secara utuh. Kemudian pesan yang ketiga, selama di pondok, seorang santri yang baik, sadar atau tidak sadar, dia akan dianugerahi oleh cahaya ibadahnya, cahaya air wuduknya, cahaya sholatnya, cahaya zikirnya, cahaya Qur'annya.
cahaya mengajinya, cahaya selama dia menghindar dari perbuatan maksiat, maka seluruh dirinya adalah diberi cahaya. Nah, cahaya ini jangan sampai redup ketika masa liburan nanti. Pulang dari pesantren pernah terlihat wajahnya penuh dengan aura cahaya kesalihan, tetapi nanti kembali, naudzubillahi min dzalik, sordep muan. Sudah ketemu maksiat ini, ketemu maksiat itu, macam-macam. Bahkan ketika kembali merasa sulit dan berat, sudah terjangkit ketagihan dengan gadget, dengan permainan game dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan jadikan kedua orang tua kalian itu sebagai pembantu. Tanpa terasa, kadang anak dimanjakan oleh kedua orang tua, kemudian dituruti permintaan orang tua. Anak ini malah kemudian minta yang macam-macam. Tetapi kesempatan liburan ini adalah kesempatan berkhidmah. Jangan ada bahasa menyuruh. Jangan kemudian didahului orang tua untuk melayani kita, tapi kita yang kemudian lebih peka membantu orang tua kita. Mulai dari membersihkan rumah, cuci piring, sampai kemudian hal di luar kegiatan di rumah. Kita yang harusnya mendahului mereka, orang tua kita, sebelum ditegur apalagi dimarahi. Kemudian yang kelima, bawalah satu kitab atau satu buku selama liburan yang dibaca, sehingga tidak kosong dari ilmu, tidak kosong dari kebaikan. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki jika liburan, ini biasanya kalau di Mekah liburannya seperti sekarang, bulan Sya'ban sampai kemudian Syawal nanti aktivitas pengajian dimulai. Beliau bersama keluarga, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Abbas dan saudari-saudarinya, ketika rekreasi ke dataran tinggi Gunung Taif, kurang lebih 50 km dari kota Mekah, membawa kitab yang ringan seperti Syarah Izzi, syarah tentang tasrifan, kitab Izzi misalnya, ditelaah, dibaca, sekedar untuk tabarrukan, mengulang-ulang, mutolaah kembali apa yang pernah dipelajari, atau hal yang bermanfaat lainnya. Jangan kemudian liburan, libur semuanya, libur dari kebaikan, libur dari ilmu, libur dari amal soleh. Naudzubillahi min dzalik. Liburan adalah masa rileks, rehat sejenak untuk kemudian semangat kembali nanti di bulan Syawal. Yang keenam adalah mengajak teman-teman kalian di rumah, teman semasa kecil, untuk berbuat baik. Saya minta satu orang santri mengajak temannya satu orang minimal. Dalam hal kegiatan seperti apa? Contoh, sholat tarawih, tadarus, kemudian misal kegiatan amal bagus lainnya, yang itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Mereka yang tidak mengenal pesantren, kenalkan tentang pesantren. Mereka yang tidak kenal tentang Islam, ajaran Islam yang sesungguhnya, kenalkan. Sehingga selama 1 bulan ada satu orang yang telah diajak untuk hijrah kepada kebaikan.
yang tidak berkerudung, tidak menutup aurat, maka sentuhlah, bukan kemudian ditakut-takuti, tetapi ingat bahwa setiap helai rambut, setiap aurat yang terbuka dilihat oleh orang yang tidak pantas melihatnya, ada ancaman api neraka. Bukan malah mencontohkan diri sendiri yang tidak pantas diteladani. Oh, itu santri Sukoharjo kalau sudah pulang kok buka kerudungnya ya. Santri Sukoharjo kalau sudah pulang kok akhlaknya tidak beda dengan yang bukan santri. Jangan ada ucapan seperti itu. Oh, santri ternyata yang munafik kalau sudah pulang lebih parah dari yang bukan santri. Mendingan gak usah jadi santri. Jangan sampai ada bahasa seperti itu. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tetap aktivitas zikir, wirid, amal saleh yang ada di pesantren. Selain sholat yang fardu tentunya, sholat sunnah yang sudah diajarkan, terus hidupkan. Saya titip tawasul secara batin yang telah diajarkan. Tawasul kepada baginda Nabi, pada keluarga, sahabat Nabi, pada masyayikh dan masyayikh kita yang sudah diajarkan. Terus rutinkan setelah setiap salat. Kita diajarkan tawasul secara batin, lalu ditutup dengan doa. Jangan ditinggal, sehingga tidak kehilangan sambungan rohani kita kepada guru-guru kita, masyayikh kita di pesantren ini. Masih terus menyala. Kalau kemudian lampu tidak disambungkan kabelnya, dia akan padam. Bagaimana lampu ini terus menyala? Ya, kabelnya jangan terputus dari pusat energi. Maka kabel rohani kita adalah tawassul, wirid, zikir. Dan jangan lupa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azillah aw uzallah aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya, agar selamat. Selamat dari 4 perkara: menyesatkan, disesatkan, ya, tergelincir, menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang, menganiaya atau dianiaya oleh orang, membodohi atau dibodohi oleh orang lain. Nah, ini yang penting. Jangan kemudian selama setahun sudah berhasil mempertahankan kebaikan, gara-gara beberapa hari, belasan atau puluhan hari, benteng itu malah rusak. Kemudian berangkat, baik pulang dan nanti kembali lagi pesantren, baca doa, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Sehingga pulangnya kita ini dalam keadaan sidqin, sungguh-sungguh dalam kebaikan, dan nanti kembali juga demikian. Jadi mukhraja sidqin, keluarnya baik, keluar dari pesantren dalam keadaan baik-baik, pulang nanti kembali ke pesantren mudkhala sidqin, masuk kembali dalam keadaan baik-baik. Ditambah doa, Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub minni. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau anugerahkan kepadaku anugerah kebaikan, fazid, maka tambahkanlah. Kita minta tambahan kebaikan itu, ada peningkatan spiritual, peningkatan ruhani kita. Yang semula hanya sholat fardu, bertambah sholat sunnah. Sholat sunnahnya hanya sekian rakaat, ditingkatkan. Sekarang kita akan menyambut bulan Ramadan, ada tarawih. Ini kesempatan untuk ditambah kenikmatan ibadah kita. Wa kama zidta fabarik,
Dan sebagaimana engkau tambahkan, maka berkahilah. Tidak hanya bertambah secara kuantitas, tapi kualitasnya adalah berkah. Kebaikan di atas kebaikan. Bukan hanya rokaat tarawihnya banyak, tapi kemudian tidak berkualitas. Apalagi kehilangan tumak ninanya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jelas mana Fatihah, mana tahiyat, mana salam. Tinggal capeknya saja, ternyata tidak ada tulisan pahala kebaikan. Maka yang diminta adalah tambahan dan berkah. Wa kama barakta fa'adim. Dan sebagaimana engkau berkahi ya Allah, maka langgengkanlah. Wa kama adamta fala tasluk minna. Dan sebagaimana engkau telah langgengkan, maka jangan dicabut dari kami. Terus jangan pernah kebaikan ini tercabut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kami keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo akan menunggu berjumpa kembali di bulan Syawal dengan semangat baru, dan catatan yang paling penting, jangan redupkan, jangan hilangkan cahaya kebaikan yang telah ada pada diri kalian. Ingat, seorang guru lebih khawatir tentang jauhnya seorang santri dari keteladanan, dari akidah, dari amal soleh yang telah dididik oleh guru-gurunya selama di pesantren, dari hanya sebatas jauh secara fisik. Semoga kita senantiasa mendapatkan aliran keberkahan melalui guru-guru kita, masyayikh kita, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad dan Kiai Fawaid, sehingga terhantar rohani kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan anugerah terbesar ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa beliau semua, tanpa guru-guru kita, para masyayikh, siapa diri kita tidak berarti apapun.